Halo, kembali lagi dengan Gorillah Coffee. Kali ini kami berkesempatan berkunjung ke kebun kopi di Gunung Sanggabuana, Karawang, Jawa Barat. Bagi sebagian besar masyarakat tidak menyangka kalau Karawang memiliki kawasan hutan yang cukup asri, sekaligus merupakan lokasi perkebunan kopi di dalamnya. Perjalanan yang ditempuh cukup menantang, masih belum bisa dilalui kendaraan roda 4. Namun, panjang perjalanan lumayan melihat hijau-hijau yang segar, merasakan alam menyajikan keharmonisannya, dan tampak habitat flora dan fauna yang masih terjaga baik. Akhirnya kita sampai juga ya ini Kang Betul, Aang betul, di betul. atas. Halo teman-teman, kita baru aja nyampe ini sekarang setelah nanjak-nanjak 2 km. Lumayan ya. Lumayan. Nah, di sini sekarang kita ada di Sanggabuana Karawang, Jawa Barat dengan saya Natasha, ini Kang Aang, dan ini juga kita ada di kebun kopinya Kang Epet. Boleh diperkenalkan sedikit siapakah Kang Aang ini? Oke, baik. Salam kenal ya. Saya Salam. Aang Sombandi. Saya di sini ngurus PPIG. Kalau secara resmi sih memang ada organisasi khusus untuk petani di Karawang. Ini namanya PPIG. Jadi Perkumpulan Petani Indikasi Geografis. Oh iya iya. Saya kebetulan wakil ketua di sini. Oh, Kalau wakil posisinya ketua. di PPIG. Dan ya biasa kegiatan sehari-hari ya edukasi petani. Terus selain saya juga memang petani kopi gitu dan prosesor, ada juga roastery-nya. Tapi kebanyakan bersentuhan langsung dengan petani seperti Kang Epet di sini di Desa Madahasari ini. Ini petaninya. Wah, senyum dong Kang Epet. Daerah. Halo. Jadi ya ini baru pertama kali sih saya bener-bener yang naiknya sampai curam banget. Dan akhirnya sampai udah mau menuju naik sambil ketemu pohon-pohon kopi gitu. Kalau di Karawang ya seperti ini, jadi tidak ada akses kayak di Lembang atau di mana gitu untuk menuju kebun kopi ya. Kebanyakan jalan kaki karena posisinya memang di atas ini. Belum ada, ya belum diperbolehkan lah untuk kendaraan roda 4 kayak gitu karena tanahnya masih tanah negara lah, kanan. Ini tepatnya di mana ini kalau orang nyebutnya? Ini kita lagi duduk di mana sih ini sekarang Kang Aang? Ini tuh kalau desanya Cinta Laksana. Desa Cinta Desa Laksana. Cinta Laksana, Kecamatan Tegalwaru, Karawang. Kecamatan. Dan salah satu kalau di Karawang ini ada tiga kecamatan yang menghasilkan kopi. Jadi ada Kecamatan Tegalwaru, terus Kecamatan Pangkalan, sama Kecamatan Ciampel. Oh, sentra kopi, perkebunan kopi. Saya baca berita ini baru setahun kira-kira udah dapat indikasi geografis ya Ya, di Sanggabuana ini. yang indikasi geografisnya itu kita proses pendaftarannya dari tahun 2023 kalau nggak salah ya, 2023 atau 2022 akhir lah itu baru tahap perencanaan. Terus alhamdulillah setelah ada verifikasi dari Kemenkumham itu kita disahkan untuk indikasi geografisnya tahun kemarin akhir 2024 ya. Sertifikatnya langsung sama Pak Menteri Yasona Lauli kalau nggak salah. Oh baik. Saya yang nerima sih. Ya baru-baru lah. Kalau yang lain kan yang paling pertama indikasi geografis itu kan kopi Bali Kintamani. Berikutnya ada Gayo, ada Java Preanger. Java Preanger. Ya, itu kan 5 gunung. Kalau Java Preanger itu mereka gabungan dari beberapa kabupaten. Ada Bandung Barat, ada Bandung, terus ada sebagian mungkin Garut ya yang melebarnya. Terus yang terbaru yang di atas kita itu ada Java Sukapura yang Tasikmalaya. Nah, yang terakhir kopi ya kita untuk di indikasi geografis. Kita paling bontot untuk kopi ya. Harapannya apa itu setelah mendapatkan indikasi geografis? Itu harapannya apa sih untuk di sini dampak positifnya atau apa? Lebih ke kenaikan dari harga jualnya ya. Karena kan kalau sudah masuk di G ini sudah terverifikasi lah dengan jelas kualitasnya sesuai dengan SOP ya. Yang kita keluarkan itu di grade 1 sama grade 2 gitu. Otomatis kan ketika sudah orang lain percaya bahwa kita saja diakui oleh Kemenkumham indikasi geografisnya, berarti kan memang kualitas kopinya bagus. Nah, dari situ kita nanti bisa lah untuk kenaikan harganya seperti itu kan biasanya gitu kan ada
ada harga, ada kualitas lah kayak gitu. Berarti Lumayan. tidak mudah untuk memenuhi standar-standar untuk bisa mendapatkan itu secara sah begitu ya. Berarti ada sesuatu yang harus dicapai dulu. Pengontrolan kualitas atau pengelolaan lahan atau seperti apa Semuanya standar-standar contoh-contohnya? Semuanya sih. Pertama memang kalau dari indikasi geografis itu harus jelas nanti dari mulai tahapan pemilihan bibitnya. Benihnya ya. Benihnya, pembenihannya juga harus jelas. Terus kemudian SOP perkebunannya, cara tanam, budidaya dan lain sebagainya. Dan yang paling penting tentunya memang di proses pasca panennya. Apa yang tertera dalam dokumen deskripsi yang di IG-nya tersebut. Nah, di situ di PPIG-nya ada bagian pengawasan. Sehingga ketika nanti petani ini mengeluarkan produk dengan nama Japa Sangga Buana Karawang, gitu, Robusta Japa Sangga Buana Karawang, itu harus diperiksa dulu sama tim pengawas ini. Sesuai nggak dengan dokumen deskripsi yang tertulis di DED-nya bukunya? Gitu. Kalau udah sesuai, terus mulai dari kualitas biji kopinya, grading dan lain sebagainya, gitu. Itu barulah boleh petani ini membranding kopi tersebut Japa Sangga Buana Karawang. Oh, penyebutannya adalah sekarang kopi Robusta Japa Sangga Buana Karawang. Oh, oke. Lumayan Kopi panjang Robusta Java Sangga Buana Karawang. Nah, yang membranding itu ya harus lolos dari pemeriksaan di PPIG-nya, pengurusnya. Oke. Berarti orang nggak boleh sembarang taruh gitu di dia punya kemasan kopinya, ini kopi itu atau hanya boleh menyebut sebagai asal gitu. Kalau kopi Sangga Buananya aja boleh saja ya dengan grade dan lain sebagainya. Kami persilahkan lah. Tapi ketika udah Japa Sangga Buana Karawang itu otomatis harus memang yang sudah diverifikasi oleh PPIG. Oh, oke. Dan petani tersebut misalkan menjual ke roastery, ya selama kita tahu prosesnya betul dengan tidak ada kecurangan atau apa gitu kan, ya silahkan saja membranding dengan Japa Sangga Buana Karawang. Oh, oke. Tapi untuk yang lebih umumnya, lebih bebasnya Sangga Buana aja gitu. Sangga Buana. Ini kopi dari Sangga Buana. Ya. Oke, bagus sekali ya. Jadi orang lebih ada pencirian yang jelas dari mana seperti itu. Iya, seperti itu. Nah, dampaknya sudah mulai terasa belum selama setahun ini? Ini kan sudah kira-kira ulang tahun pertama ya. Kalau Betul. kita sekarang di akhir April 2025. Ya, kalau dari dampak positifnya sih secara signifikan sih belum. Karena memang kita di prosesnya baru beberapa saja. Nah, ini tugas dari nanti pengurus PPIG bagaimana caranya agar nanti banyak petani yang menjadi prosesor juga untuk menghasilkan grade yang sesuai dengan dokumen deskripsi PPIG-nya gitu. Kalau sekarang mungkin hanya beberapa di bawah 10 ton ya, belum terlalu banyak. Saya masih sanggup untuk pengawasannya gitu. Nanti setelah besar udah banyak, beberapa puluh petani bahkan mungkin ratusan sudah memproduksi yang grade sesuai DED, nanti akan sangat sibuk. Nanti kan ya belum ada kontrak ekspor kan, belum. Terus atau kita kerjasama dengan roastery besar lokal ya di Indonesia itu belum, baru yang kecil-kecil aja gitu untuk pemenuhan sekitar Jabodetabek atau di Pulau Jawa. Kendalanya apa berarti selama ini kan mungkin baru terbatas ya timnya bisa menangani pemasarannya atau apa gitu. Kalau untuk marketing, kalau saat ini ya dengan stok yang sangat terbatas, itu bahkan kita kekurangan. Oh, bahkan kekurangan supply-nya dari petaninya. Ya, keterbatasannya itu sih kita supply dari petaninya yang memproses sesuai dengan grade 1 sesuai dengan dokumen deskripsi, sehingga permintaan market di luar ini tidak bisa kita. Jadi selalu banyak yang cari, banyak yang mau, saya mau segini. Tapi setiap mau panen kurang itu, kurang. Karena hanya beberapa orang saja yang petaninya yang betul memang memproses dengan baik. Oh, yang sesuai standar-standar tadi ya, itu. Itu baru di kisaran 1% kayaknya. 1% dari berapa banyak ini di Sangga Buana? Sangga Buana kurang lebihnya hasilnya per tahun. Kalau dari segi perkebunannya, dari jumlah total perkebunan itu yang terdata di kita di PPIG ada 800 hektar. 800 hektar. Ya, kurang lebih seperti itu 800 hektar. Kalau sekarang dengan harga kopi yang meningkat, banyak lagi yang nanam baru gitu kan. Nah, kalau dari data produksinya itu saat ini ada 375 ton. Oh, 375 ton per tahun per rata-ratanya. Tahun. Ya. Itu dari semua, yang penting green bean aja ya, ada yang asalan grade 1, grade 2, grade 3 gitu. Sudah dalam bentuk green bean itu ya? Dalam bentuk green bean. Nah, kalau yang untuk grade 1, grade 2-nya itu di bawah 10 ton. Oh. Itu sangat sedikit sebetulnya.
Jadi kalau kalkulasi ya kurang lebih 1% lah, kayak gitulah, 1%-an. Berarti mayoritas komposisinya itu adalah di sini pohon robusta ya. Robusta, ya khusus kita robusta karena yang didaftarkan ke indikasi geografis Kemenkumham itu yang robustanya aja. Oh, oke. Kalau libericanya belum lah. Oh, tapi segera lagi mau dikembangkan ya penanamannya. Ya, penanamannya dan lain sebagainya. Itu pun harus memang sesuai standar yang dikeluarkan oleh PPIG, SOP perkebunannya gitu. Nggak sembarangan juga. Kemudian di sini varietasnya apa biasa yang di robustanya di sini? Yang uniknya sepertinya ya, yang kita gunakan adalah varietas lokal. Kalau penamaan dari Dinas Pertanian, saya kurang paham juga. Tapi kalau di sini lebih dikenalnya dengan Robusta Huni. Robusta Huni. Ya, yang biji kecil. Gitu. Kebanyakan ya, hampir 90%. Nah, sekarang baru masuk nih karena petani juga melek internet ya. Mereka lihat-lihat konten di luar, di Lampung, di Brazil gitu. Sehingga mereka tertarik untuk mendatangkan varietas yang dari luar juga. Cara budidayanya pun mereka adaptasi dari konten-konten tersebut gitu, kayak gitu, untuk meningkatkan produktivitas. Ini memang masih kebanyakan itu ya yang huni ini, yang spesial. Berarti bisa dikatakan lebih dari 50% pohon-pohon robusta di sini masih varietas huni. Huni gitu. ya, yang ada turun-temurun memang dari zaman Belandanya di sini. Oh, berarti masih asli dari ya asli di Karawangnya. Oke. Terus cita rasanya yang Kang Aang mau sampaikan ke khalayak umum ini apa sih khasnya kopi Robusta Sanggabuana ini? Secara umum memang sih kalau saya pribadi ya, kalau saya pribadi deskripsi saya pribadi, iya. itu lebih manis gula aren sih kalau saya ya. Setuju. Manis gula aren kalau dari sweetness-nya ya. Terus ada beberapa yang mungkin dibilangnya yang fruity tapi tipis, memang ada sedikit acidity kayak gitu. Karena cukup tergolong tinggi juga lah ini data. Kita sekarang kira-kira berapa nih ketinggiannya di sini nih? Di sini ini 700 mdpl lah. Ya, kurang lebih 700 mdpl kalau nggak salah di sini ya. Belum ada cek alat, tapi yang kalau dihitung dari saung kopi hideng itu 500, ya kemungkinan naik sedikit lagi 100-200an gitu. Oke. Ya untuk kategori robusta kemungkinan muncul acidity-nya ya sangat possible gitu kan, kalau di sini udah tinggi lah. Betul. Biasanya itu kalau misalnya sudah musim panen nih, biasanya musim panen itu di bulan apa di sini? Kita patokannya selalu di Hijriyah ya. Jadi di bulan sesudah Syawal, terus ya kalau sekarang mungkin di bulan Mei, Juni, Juli. Mei, Juni, Juli itu udah panen raya gitu di Mei, Juni gitu. Agustus itu biasanya sudah selesai lah, udah berbentuk green bean. Jadi tahapannya kalau yang petik merah itu bisa beberapa kali metiknya, ya nunggu kan prosesnya nggak langsung merah semua gitu kan. Nunggu bisa 3 bulan mereka baru selesai metik. Tapi ada yang asalan itu ya itu di luar PPIG lah ya. Kalau asalan itu untuk komoditas aja, karena kan harga kopi yang komoditas sekarang ini udah cukup tinggi. Ini juga PR bagi kita ya, petani juga, karena grade terendah saja tinggi gitu, sehingga untuk mencapai grade yang tinggi itu mereka agak malas sebetulnya nih. Karena membutuhkan proses yang lebih ini lagi ya, tinggi usaha yang lebih banyak lagi. Nah, unit pengolahan hasilnya di mana itu terdekat dari setiap lahan-lahan seperti ini? Beberapa kelompok sudah mempunyai untuk rumah jemur. Itu ada fasilitas dari Dinas Pertanian, atau mungkin mereka kedekatan dengan beberapa anggota dewan itu untuk aspirasi ya, kayak gitu, menurunkan bantuan dan lain sebagainya. Tapi kalau yang di sini kita baru dapat itu cooler. Cooler aja. Jadi mandiri. Jadi mereka yang di Cinta Laksana ini baru dijemur biasa ya, dengan terpal dibawa ke rumah di situ, nanti kadar air dengan natural ya, natural proses, semuanya natural proses kalau di Karawang. Yang full washnya, yang washnya itu belum banyak, baru 1-2, tapi saya juga belum nemu sih. Jadi kebanyakan yang natural. Jadi bisa kita katakan di sini natural proses klasik ya gitu. Jadi udah sampai kan ya kadar air ya turun-temurun lah kita ceknya gitu kan. Tapi rata-rata memang di bawah 12. Berarti ini feelingnya udah lumayan lah. Kalau yang sudah sangat terampil ya. Kalau yang di luar itu kan biasanya pakai alat digital ya. Kita juga digital, digigit mental. Kalau udah digigit mental ya udah.
Berarti sensor dari alam ya, dari kita Nah, sendiri. ini agak kesulitan karena kan harga alatnya itu mahal. Iya, benar. Paling nanti minta lagi ke beberapa dinas. Ini yang untuk Cinta Laksana ini belum dapat gitu. Yang di Mekar Buana udah ada, nanti yang di Ciampel ada, di Medang Sari udah punya alat. Walaupun memang dari hanya beberapa kelompok saja. Berarti di sini sumber airnya dari atas lagi ya, mengalir secara natural. Apa sudah dibikin saluran? Karena ini kan pohonnya kan tersebar-sebar. Jadi nggak satu hamparan kalau di sini. Oh, tidak Jadi satu kita hamparan lebih ya. ke salah satunya adalah beberapa spot yang tidak terlalu rimbun, tidak terlalu banyak pohon besar gitu. Ini kan udah agak jarang. Nah, itu baru boleh ditanami kopi. Tapi kalau yang memang dia masih hutan lebat itu tidak diperbolehkan. Karena nanti merusak sumber mata air dan lain sebagainya. Jadi kita memanfaatkan yang kosong-kosong aja, yang nggak ada kayu-kayunya kayak gitu. Oh, berarti secara alami saja dia pengairannya. Iya, langsung dari mata air kayak gini, terus ada hujan juga. Berarti dia pohon-pohon ini disebar-sebar sekaligus dia menada hujan juga ya. Jadi, Iya, menahan longsor, terus juga menyimpan cadangan air. menyimpan cadangan air. Kayak gitu. Dan memang di sini tidak diperbolehkan membuka lahan langsung untuk perkebunan. Perkebunan kita SOP-nya adalah harus dengan pohon peneduh tegakan. Biasanya pakai yang produktif juga kayak durian, terus ada pohon-pohon yang lain lah kayak lewok ya, picung ya di sini ada sebagian seperti itu. Ya kebanyakan sih dengan durian. Nggak boleh terbuka. Kalau di Lampung kan terbuka kopi aja doang ya. Kalau di sini tidak diperbolehkan. Menarik sekali ya, berarti masih alami sekali di sini ya. Iya, betul. Berarti pohonnya aja dengan tumbuh saja begitu dia sudah sehat. Berarti kita konsumsi juga sehat juga ya. Dan memang sangat jarang ya kalau di sini nggak dipupuk ya. Dipupuk Jadi ya. murni organik. Karena kan masih subur kan. Ya, masih subur tanahnya. Kita coba ada kemarin yang pupuk organik ya. Booster aja sih untuk tambah penguat pembungaan, terus nanti pertumbuhan kayak gitu sih, sampai ke pemupukan kimia seperti urea NPK belum seperti itu. Ini masih murni. Berarti di sini apakah pernah mengalami ada gangguan hama yang sampai mengganggu gitu selama ini? Belum ada sih, paling yang itu tuh agak mengganggu sekarang musang ya. Oh, musang. Ya, yang karena kan nggak hamparan ya, spot-spot, sehingga musang liar itu datang ya makan yang baru-baru matang merah kayak gitu. Kalau kita telat-telat dikit udah ketinggalan. Berebut dengan musang. Oh, jadi dia petikin, makanin langsung buahnya gitu. Iya, yang udah matang lagi. Yang udah matang. Karena nggak satu hamparan banyak banget gitu kan. Jadi kan karena di sini habitatnya masih banyak hewan liar kayak gitu. Kita berebut dengan musangnya. Oh, kalau nggak diambil dia duluan malah yang matang. Tapi kalau mereka ya maaf BAB-nya kalau di sini gitu kan ada produk lain turunan kayak musang liar, itu luwak liar. Oh, luwak iya. liar juga ada value-nya, ada yang belinya. Oke. Lumayan lah. Diproses Tambah-tambah. juga di sini Iya. dan itu ya. Oh, ya menarik. Terus di sini ada kayak begini ada berapa kebun? Kebun di sini ini paling jauh ya. Ini kan kita lagi di kebunnya Kang Pak Epet ya. Epet Pak ya? Epet, nah. Kang Epet. Nah, ada berapa Kang Epet di sini itu yang Yang tadi tuh Kang Epul. Kang Epul di mana? Berapa hektar? 1 hektaran sini. Paling 3 ya di sini ya. Paling jauh berapa orang? 3 orang kan di sini. Oh, tiba-tiba. Yang kesananya memang baru tanam-tanam yang jadi tidak ada yang produktif, belum ada gitu, belum ada yang produktif. Ada memang yang tinggalan itu pohon indukan aja. Ini pohon-pohon yang kakek nenek kita yang dulu nanam gitu udah besar-besar segini ini, itu nggak keurus. Paling kita ngambilnya dari situ nih, untuk benih-benihnya. Oh, baik. Kalau total sih ada 16 petani. Kalau untuk desa Cinta Laksana ya, khusus untuk yang nanam kopi gitu, satu kelompok. Terus berarti kalau musim panen yang petik-petikinnya Kang Epet juga? Oh. Kalau udah banyak ya. Sini dong Kang Epet, biar kelihatan di kamera tuh suaranya dong. Tadi bareng. Ini petaninya. Iya. Biar mengenal. Biasanya sih kalau memang pusatnya apa yang puncaknya musim panen kita ada buruhnya khusus petik gitu, paling 1-2 orang lah gitu. Oh, berarti kalau musim panen Kang Epet juga ikut metik? Ikut. Oh, ikut. Mulikeun. Mulikeun. Apa itu mulikan? Saya nggak bisa bahasa Sunda nih. Diburuhin, ngeburuhin orang. Ada tenaga kerja Ada khusus. tenaga
kerja khusus emang. yang metik. Oh, ada tenaga kerja Iya. khususnya. Oh, berarti sangat ini kompak ya di sini ya. Karena nggak mungkin juga sih sendirian. Iya. Dirasakan Kang Epet apa pada saat setiap musim panen itu? Yang dirasakan ya senang lah pokoknya. Apalagi kalau harganya lebih mahal. Oh iya. Terus kalau pembinaan tim panennya itu sendiri Kang Epet biasa bagaimana? Sih kalau Oh, dari dia- Kang Aang. Dari Kang Aang. Ya kalau mau panen mah. Oh, gitu. Cara itu panen, iya emang dari Kang Aang. Oh, karena kan memang kalau di sini konvensional ya, turun temurun. Jadi cara-cara dulu itu masih melekat lah di budidaya, cara budidaya petani lokal sini. Jadi untuk masuk market specialty atau fine robusta kan agak nggak bisa masuk tuh yang cara-cara dulu itu. Nah, saya masuk sih beberapa kayak Kang Epet gitu. Cara petiknya harus ini, terus harus dirambang. Nanti setelah proses jemurnya kayak gimana, walaupun dengan sarana prasarana yang terbatas banget gitu. Tapi untuk menghasilkan ada beberapa trik ya menghasilkan untuk fine robusta gitu kan. Terus masuk lagi ke gradingnya, sortasi yang defectnya, walaupun memang belum sempurna sampai bersih gitu. Nah biasanya sih produk dari Epet nanti dia hasil sortasinya masuk saya sortasi lagi kayak gitu, baru dilepas ke market luar. Jadi Kang Aang ini sekaligus mengajarkan atau membagi ilmu bagaimana caranya begini gitu Ya, lebih ke prosesor lah, Iya. proses pasca panennya sih. proses pacanannya. Sebelum ada Kang Aang gimana? Apa Kang Aang dari dulu udah ada? Pokoknya ya udah gitu-gitu aja, kalau mau panen yang hijau diambil, yang gitulah udah. Namanya diparol gitu. Kalau Istilahnya sekarang diparol. diambil yang merah doang gitu, yang merah tuh. Kayak gitu doang, panennya nggak bareng kan, nggak bersamaan, cuma satu pohon paling dapat 1 kilo gitu. Berarti hasilnya setelah menerapkan itu beberapa musim panen, dampak terhadap pohonnya yang Kang Epet perhatikan apa tuh? Setelah rajin pilihinnya yang merah-merah aja dulu gitu. Ya Ada nggak musim berikutnya jadinya lebih baik gitu? Ya baik, lebih baik. Tapi itu kalau panen dipilihin seperti sekarang, hasilnya jadi menambah gitu sebenarnya. Oh gitu Karena ya. kan yang diambil yang bagus semua tuh, yang muda nggak keambil. Kalau diambilnya di parol, yang muda kan jadi jelek, karena hasilnya berasnya nanti kan jelek, hitam terus ya jelek lah pokoknya. Bobotnya sih. Bobotnya jadi kurang, kadang waktu dihular dia lari ke limbah gitu. Oh, malah yang maksud orang biar cepet-cepetan biar efisiensi waktu dan segalanya malah ada dampaknya malah Iya, lebih Iya, bobotnya bagus akan sebenarnya ya. ya. Karena yang muda itu ketika dijemur itu jadi ringan iya jadi ringan. bijinya. Ketika dihuler ya ke bawah ke kulitnya gitu masuknya. Ya biasanya rendemen sih. Kalau kita petik merah rendemennya akan naik. Jadi 23% sampai 25% gitu. Kalau kita petiknya asalan itu paling di 20% aja udah cukup lumayan bagus gitu. Biasanya di bawah 20% kayak gitu. ke pohonnya juga lebih sehat ya dahan Betul. daunnya, daya tahan dia dan musim panen berikutnya hasilnya gitu. Ya, karena kan dipilih ya yang merah itu tidak merusak batang. Tidak merusak batang ya. Ya, Heeh. kalau yang kita tarik dipaksa itu biasanya akan merusak batang, patah lah atau gimana gitu. Sehingga tahun berikutnya itu ya menurun kualitasnya, ribet dan lama juga, tapi itu juga sih meningkatkan produktivitas sama kualitasnya. Betul dan juga tentunya meningkatkan nilai Jadi, dan kepuasan dari penikmat kopi penikmat di kopinya. hilir. Seperti itu. Ya. Baik, terima kasih banyak untuk waktunya Kang Aang. Sama-sama, ya. Rehat sejenak di ketinggian sekitar 700 mdpl. Kami cukup terkesan dengan kehidupan alam di sini.
Sempat juga kami menikmati kopi dengan gelas bambu segar, memberikan sensasi aromatik alami saat meminumnya. Nggak kalah seru, kami juga dapat cemilan dari alam loh. Iya, cabut singkong langsung dari tanah. Oh, gimana lain bakaran ya mah euy. Itu mah singkong beneran. Dibakar lalu dinikmati. Pengalaman yang unik dan menyenangkan berada di sini. Setibanya kembali di titik keberangkatan semula, sekarang kami mau coba menyangrai biji kopi hijau atau green bean dari petani yang ada di sini. Kami coba ambil sedikit green bean dari Kang Epet yang tadi sempat menemani kami di atas. Jadi ini adalah hasil panen pertama sebelum panen raya dimulai. Sekitar 2 genggaman tangan penuh, atau kurang lebih kalau dilihat di tabung ini setengah lingkarannya ini. Nah, 2 genggam full. Oke. Proses sangrai mandiri ini membutuhkan waktu sekitar 4-5 menitan. Dan dilanjut dengan proses pendinginan. Jadi yang ditiupkan bukan dengan udara panas, tapi udara sekitar. Pakai angin yang dingin. Lumayan kan buat kasih tahu juga bagus kopi kita nggak belang-belang gini. Nah, akhirnya siap untuk digiling dan dinikmati bersama-sama.